tadi kita nyanyi, Oh God, we worship you. Saya ingat Roma 12 ayat 1 bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi waktu tadi kita bilang, Tuhan kita mau menyembah Tuhan. Bukan cuma nyanyi, nyanyi bagus gak bagus. Alkitab bilang gini, puji nama Tuhan, nyanyikan itu bagus. Tapi juga Alkitab bilang kalau kita mau menyembah Tuhan dengan utuh, berikan semua hidup kita, keberadaan kita sama Tuhan. Dan caranya gimana? Lewat gaya hidup kingdom lifestyle. Gaya hidup yang mencerminkan bagaimana kerajaan Allah itu harusnya ada di muka bumi. Nah, bulan ini kita bicara kingdom lifestyle, saudara. Hari ini saya akan lanjutkan dan saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ini kayaknya nggak jalan. Nextnya nggak jalan di sini. Menurut saudara arahnya kemana? Ke sebelah sini, betul? Nah, untuk itu mari kita lihat sebuah video dulu. Multimedia boleh tolong diputar videonya. Iya, boleh kembali ke slide saya. Jadi saudara, yang saudara lihat di awal, ternyata itu adalah potongan dari sebuah gambar, yang ini ya. Yang saudara, hilang, ini apa ya? Nah ini dia. Yang paling kanan yang tadi saudara lihat pertama, itu saya crop dari yang ada airnya. Dan realnya ternyata panahnya ke arah sebelah sini, sebelah kiri saudara. Kalau segelas air dapat membalikan arah sebuah panah, bayangkan apa yang dilakukan dunia terhadap cara pandang kita. Dunia telah memasang lensa yang membuat kita menyebut yang salah sebagai benar, dan menganggap yang benar sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang aneh, sesuatu yang kuno. Itu yang terjadi hari-hari ini. Dagang benar, jujur, kuno. Pacaran kudus, itu zaman kapan? Zaman batu itu mah. Dan kita kadang-kadang gini, yang benar jadi yang mana? Kok semua orang bilang begitu? Kok semua orang kayaknya bilang bahwa pacaran yang seenaknya itu yang benar? Itu yang minggu lalu dimention sama Pastor Ariel, orang yang mau hidup dalam kerajaan Allah akan menghadapi perlawanan dari budaya dunia. Kenapa? Karena dunia sejak kita lahir, semua yang kita dengar, semua yang kita tonton, semua yang ada di media sosial lagi mengarahkan kita, memasang lensa kita yang memutarbalikkan kebenaran. Hari-hari ini kita dengar YouTube, bahkan yang katanya YouTube untuk anak-anak, program untuk anak-anak isinya apa? Isinya ada LGBT, ada macam-macam nilai yang mereka masukin yang sebenarnya kalau kita pelajari bertentangan sama firman Tuhan. Terus gimana? Makanya di minggu pertama Pastor Andi mengingatkan kita untuk gini, prioritaskan kerajaan. Artinya apa? Tanyakan bagaimana kerajaan Allah mengajarkan saya akan hal ini. Waktu kita berhadapan dengan sebuah keputusan, tanya, kalau firman Tuhan ada di keputusan ini, firman Tuhan akan ambil keputusan yang mana ya? Biarkan firman itu menegur,
Nggak enak firmannya. Bukan firmannya yang salah. Kalau kita baca firman dan kita bilang gini, aneh firmannya, kuno firmannya, bukan firmannya yang salah. Tapi itu lagi menegur, lagi memproses hati kita. Izinkan itu memproses hati kita. Yang ketiga, bangun gaya hidup kerajaan. Udah tahu firman, coba praktek. Tapi gagal, it's okay, besok coba lagi. Gagal lagi, besok coba lagi. Kenapa? Karena gaya hidup sehat, gaya hidup yang benar itu biasanya gak terjadi begitu saja. Saudara mau punya gaya hidup olahraga? Buktinya kan tidak semudah itu, betul? Mau punya gaya hidup makan sehat? Mau punya gaya hidup tidur teratur aja, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena gaya hidup yang sehat harus diupayakan dengan sengaja. Termasuk ini, yuk prioritaskan firman, dengerin firman, dan budayakan praktek. Nah saudara, lalu matematika, ada apa hari ini? Kita akan belajar matematika. Saudara, dunia tidak, kalau yang menarik gini, waktu pembiasan, waktu pergeseran tadi karena sebuah lensa air itu dilakukan dengan digeser, yang tadi diputernya panahnya berapa derajat? 360, kalau 360 balik lagi. Tadi itu 180 derajat. Kalau saudara diajarin yang 180 derajat berbeda sama firman Tuhan, ngeh gak? Pasti ngeh. 90 derajat ngeh gak? Ngeh, sudutnya beda Pak. Kok kata Tuhan mengasihi, minggu lalu kita lihat belajar mengasihi. Tapi kok yang hari ini diajar gak usah mengasihi, kerasa gak bedanya? Kerasa, 45 derajat kerasa. Gimana kalau perbedaannya 1 derajat? Kalau perbedaannya 1 derajat, maka semua orang akan berkata masih searah kok. Masih benar kok kayaknya. Padahal sebenarnya secara matematis beda 1 derajat, beda apa sama? Beda. Dan kalau kita teruskan, kita perpanjang, itu akan kelihatan. Saudara, nanti malam Spanyol dan Arab Saudi akan bermain di Miami, Amerika Serikat. Anggap kita semua hari ini naik jet dari Jakarta menuju Miami. Yang jet pribadi, jadi kita bisa atur arahnya lurus. Saya coba minta ChatGPT, gimana kalau digeser 1 derajat aja. Jangan banyak-banyak, 1 derajat aja tapi konsisten di arah yang 1 derajat bedanya. Saudara udah pakai baju timnas Spanyol, kenapa nggak Arab? Karena Arab menyingkirkan Indonesia di kualifikasi ya. Kita pakai baju timnas Spanyol, kita udah siap-siap mau nonton Spanyol lawan Arab Saudi. Begitu mendarat, saudara mendarat di Kuba. Saudara akan lihat ternyata orang Amerika tidak seperti yang di film-film. Bahasanya tidak seperti yang di film-film. Kenapa? Mendaratnya di Kuba. Padahal bedanya cuman 1 derajat. Bayangkan kalau beda 1 derajat aja bisa segitunya. Gimana dengan hidup kita? Dunia jarang menggeser kita 90 derajat. Dunia akan menggeser kita 1 derajat demi 1 derajat. Sedikit demi sedikit sampai yang salah terasa benar. Yang benar terasa aneh. Karena itu murid Kristus harus terus mengkalibrasi hidupnya. Mengkalibrasi hatinya dengan firman Tuhan. Itu yang kita lakukan di mana? Di hari Minggu. Waktu kita renungkan firman Tuhan di kamar-kamar kita. Kita lagi ngapain sih? Kalibrasi. Sama kayak kita lagi nyetiran pakai GPS. Waktu kita mulai melenceng, GPS-nya akan gini, reroute. Yuk balik lagi ke arah yang benar. Kenapa? Karena penyimpangan 1 derajat itu akan menyebabkan banyak perbedaan nanti di ujungnya. Nah, minggu lalu kita dikalibrasi bagaimana seharusnya kita memandang seorang musuh. Betul? Dunia bilang lensa yang dipakein ke kita, kalau itu musuh jauhin, bales kalau bisa. Kalau enggak usah berurusan lagi sama dia. Tapi ternyata firman Tuhan bilang bukan cuman maafin, tapi juga apa? Kasihi, doakan, berkati musuhmu. Nah hari ini kita akan mengkalibrasi lagi sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Dan kita mau mengkalibrasi soal harta. Makanya saya kasih judul hartaku yang sejati, my true treasure. Dari mana ayatnya? Saya mau ajak kita sama-sama baca dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24.
Saya akan baca ayat 19, saya minta saudara semua baca ayat 20, saya 21, saudara 22, dan seterusnya. Saya akan mulai dengan ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, 3, 2, 1. Di sorga dan pencuri, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, 3, 2, 1. Jika matamu baik, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, 3, 2, 1. Atau kamu tidak dapat mengabdi dan kepada Mamon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau saudara sedikit zoom out di serial khotbah di bukit ini, maka saudara akan melihat terutama di Matius 6. Matius 6 ayat 1 sampai 4 itu soal memberi sedekah. Matius 6 ayat 5 sampai 15 hal berdoa. Ayat 16 sampai 18 hal berpuasa. Ayat 19 sampai 24 mengumpulkan harta. Hal kekhawatiran ayat 25 sampai 34. Saudara lihat gak? Aneh ya. Rohani, bahkan setelah berdoa ada berpuasa, rohani, lalu kekhawatiran rohani. Bahkan kalau kita lebih zoom out lagi dari Matius 5 bicara apa? Ucapan bahagia. Yesus dan hukum Taurat bicara apa? Mengasihi musuh, tentang perceraian dan lain-lain. Pasal 7-nya menghakimi, hal kudus, pengabulan doa, pengajaran sesat. Kayaknya semua rohani kecuali yang ini, yang pink ini. Kok ada harta di situ? Waktu saya coba lihat kenapa Tuhan sisipkan itu, lalu saya mengerti bahwa gini, buat Tuhan gak ada pemisahan tentang hal berpuasa dengan hal mengumpulkan harta. Buat Tuhan gak ada bedanya hal berdoa dengan harta. Kenapa? Karena buat Tuhan semuanya rohani. Jadi jangan bedain, kayaknya yang ini buat Tuhan hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu buat saya, buat uang. Enggak, karena Alkitab mengajarkan bahwa Yesus juga mengajarkan cara pandang kita terhadap harta. Jadi buat Tuhan gak ada yang jasmani, gak ada yang rohani. Semuanya rohani, semuanya kerajaan Allah. Nah, mari kita baca ini sedikit demi sedikit. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bagian mengumpulkan harta, Tuhan langsung kasih sebuah statement yang keras. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Semua mulai diem. Kayaknya ini khotbah yang salah, saya datang di ibadah yang salah. Gitu ya, jangan ngumpulin harta katanya, gimana? Tapi waktu itu saya coba cek beberapa terjemahan, di terjemahan bahasa Indonesia ada yang hilang. Yang hilang yang saya kasih putihnya, di ESV, English Standard Version dibilang, do not lay up for yourself. Artinya gini, yang Tuhan larang bukan mengumpulkan hartanya. Yang Tuhan larang jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Itu beda ya. Nah, nanti bedanya seperti apa kita akan lihat. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita mengumpulkan harta. Alkitab tidak pernah melarang bahkan kita untuk jadi kaya. Tapi yang Tuhan larang adalah Tuhan melarang kita mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Kenapa? Nah, kita akan lihat kenapa Tuhan larang. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, kenapa Tuhan peringatin jangan kumpulin harta di sini? Karena gini, Tuhan lagi bilang harta di bumi gak ada yang abadi. Semuanya akan rusak, semuanya bisa dicuri dan gak bisa bikin kamu merasa aman.
Mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin punya uang 100.000 udah aman. Kalau papa saya cerita, oh dulu papa gajinya cuma sekian belas ribu. Jadi punya 100.000 itu berapa bulan gaji. Hari ini punya 100.000. Di beberapa tempat cuma dapat minuman, saudara. Di tempat-tempat kopi yang mahal itu cuma dapat kopi, saudara. Kenapa? Karena semua nilainya akan berkurang dan semua akan rusak. Harta dunia akan tergerus sama inflasi. Tergerus sama nilai mata uang yang turun terus. Kejahatan baik fisik maupun digital terus. Oh tenang kok, harta saya tidak mungkin dimakan ngengat dan berkarat. Kenapa? Ada di bank. Iya, tapi kita hari ini tahu kejahatan tetap bisa terjadi walaupun hartanya di bank, betul? Banyak kejahatan-kejahatan digital yang terjadi yang bikin harta kita bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Harta dunia tidak pernah mampu memberikan rasa aman yang sejati. Semakin kita menjadikan sumber keamanan, menjadikan harta sebagai sumber keamanan, semakin kita merasa perlu menambah jumlahnya. Tapi rasa aman tidak pernah benar-benar terpenuhi. Kenapa? Kita akan bilang, saya butuh lebih banyak lagi supaya aman, butuh lebih banyak lagi. Kenapa Tuhan memperingatkan? Yang pertama, tidak ada harta di dunia yang benar-benar aman dan kekal. Yang kedua, kalau kita lihat ini sebuah ayat yang sering dikutip, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara ingat, harta akan menentukan kondisi hati. Kenapa kita khawatir? Karena kita terus memikirkannya. Cirinya apa? Waktu harta jadi sesuatu yang kita kumpulkan buat diri sendiri, kita senang mikirinnya. Kita takut kehilangan. Dan apa? Kita akan korbankan apapun untuk nambah harta ini. Ini kecil, saya akan bacain. Saudara, semakin saudara memikirkan, semakin saudara terikat sama harta, saudara akan semakin memikirkan harta itu lebih sering. Dan waktu kita memikirkan lebih sering, ada nggak yang pernah ngeliatin saldo rekeningnya dan gini, lebih dari cukup ini mah. Semakin saya renungkan, semakin berlebih. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena harta di dunia semakin saudara renungkan, saudara akan bilang gini, kurang. Betul? Semakin saudara perhatikan mobil saudara, semakin saudara akan bilang gini, harus diganti. Semakin saudara perhatikan baju saudara, semakin saudara akan bilang gini, gak punya yang baru. Gak punya baju lagi. Kenapa? Karena apa yang ditawarkan dunia selalu bilang gini, kurang. Lalu gini, oh tapi ini udah banyak. Iya, yang kedua gini, yakin besok masih ada bersamamu. Takut hilang. Makin saudara lihat kenyataan, saudara akan semakin khawatir dengan masa depan. Aman gak ya? Saya pindahin ke bank ini aman gak ya? Saya pindahin ke sini, aman gak ya? Oh emas, investasi paling aman, emas beli, sekarang turun. Khawatir gak tuh? Dan semakin kita khawatir, semakin kita mengorbankan apapun buat menambah jumlahnya, bukan? Bahkan prinsip-prinsip firman Tuhan kita labrak, kita tabrak, kita langgar supaya apa? Hartanya nambah. Mudah-mudahan makin aman. Padahal kalau kita bandingkan dengan kalau kita merenungkan harta kita di surga. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan buat kita. Semakin kita renungkan kita akan semakin bilang gini. Thank you Tuhan, ini lebih dari cukup. Waktu kita baca firman Tuhan bilang gini, aku tahu bahkan sebelum kamu bertobat, bahkan sebelum aku menembus aku udah tahu kamu akan bertobat di umur sekian dan setelah bertobat kamu masih bikin dosa. Masih kadang-kadang mengutuki aku mungkin, masih kadang-kadang bilang sebel sama aku, masih gak percaya aku pegang hidup kamu. Tapi Yesus bilang gini, tapi aku tetap memutuskan mati buat kamu loh. Waktu kita renungkan itu kita bilang kurang? Enggak, kita akan bilang gini, thank you. Ini lebih dari cukup. Semakin kita memikirkannya, semakin kita bilang gini, thank you Tuhan. Semakin kita merasa limpah sehingga kita bisa melayani orang lain. Dan terakhir, kalaupun kita berkorban demi kerajaan Allah, bukan supaya kita diterima. Tapi kenapa? Karena kita sudah diterima dan ini
jalan hidup saya. Ini ucapan syukur saya sama Tuhan. Gak ada keterpaksaan, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa yang terpenting bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Ada yang punya puluhan miliar dan tetap khawatir? Ada. Ada yang punya begitu banyak yang kita bilang ini, gak akan habis 7 turunan tetap khawatir? Ada. Jadi kuncinya bukan berapa banyak harta yang saya miliki, tapi apa yang saya perlakukan sebagai harta yang paling berharga. Saudara, di bagian kedua Tuhan bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus lagi bilang gini, hati-hati ya. Kalau kamu geser 1 derajat demi 1 derajat, menggantikan posisi Tuhan dengan harta, maka harta akan menentukan kondisi hatimu. Harta akan menentukan kapan kamu bahagia, kapan kamu khawatir, kapan kamu tenang, kapan kamu takut. Yang selanjutnya, ayat 22 bilang begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini bicara soal apa? Mata dianggap sebagai yang memberi, mata pelita tubuh memberi terang pada seluruh tubuh. Mata di sini menggambarkan apa? World view kita terhadap segala sesuatu. Cara pandang kita, paradigma kita terhadap segala sesuatu. Waktu mata yang adalah lensa kehidupan ini terang bisa melihat dengan benar. Gak pakai lensa yang bikin panah ke kanan jadi ke kiri. Maka Tuhan bilang gini, keputusanmu akan benar. Kamu akan punya pertimbangan yang benar. Tapi waktu mata kita tertutup, terutama sama harta, maka cara pikir kita beda. Sikut kanan, sikut kiri. Saudara juga dilibas. Kenapa saudara dilibas? Karena kita bilang gini, yang saya butuh harta. Yang saya butuh sedikit lagi. Harta ini saya butuh. Makanya gelap semuanya saya sikat. Dan yang jadi masalah yang ayat 23b. Jika terang yang ada di matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau mata kita udah digelapin sama harta, selesai saudara. Gelap. Gak ada titik terang, seperti gak ada harapan buat berubah. Kenapa? Makanya kita ngasih tahu orang kadang-kadang gitu ya. Ini orang dikasih tahu, udah dapat akibatnya juga, udah kepentok, udah jatuh tertimpa tangga, tapi kok tetap gak berubah karena terangnya adalah gelap, sehingga begitu gelapnya kehidupan orang. Seperti apa? Seperti kita menyetir dengan kondisi mata yang terang dan yang gelap. Kalau saudara nyetir mobil, matanya terang, saudara tahu kapan harus belok, betul? Kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Kapan saudara harus menghindar mobil yang ngerem mendadak di depan. Kenapa? Karena matanya terang. Mata yang terang akan membuat kita bisa mengambil keputusan yang benar. Sehingga apa? Menyelamatkan seluruh orang yang ada di mobil itu. Perbedaan kita nyampe ke Cirebon sama ke Jakarta cuma 1 belokan kalau di tol. Betul? Dari Bandung saudara masuk Cipularang, di titik tertentu saudara harus pilih mau ke Cirebon, mau ke Jakarta. Salah belok, muternya jauh. Kenapa kita banyak nabrak? Kenapa kita banyak salah belok yang bikin gini? Ada konsekuensi yang kita terima dalam hidup kita. Karena mata kita gelap. Sehingga saatnya ngegas kita ngerem, kita ditabrak dari belakang. Saatnya ngerem kita ngegas, kita nabrak ke depan. Saatnya belok kita lurus, harusnya kita ke Jakarta malah ke Cirebon. Saatnya lurus malah kita belok, saatnya kita ke Cirebon malah ke Jakarta. Terus gimana punya mata ini? Kalibrasi dengan firman Tuhan. Supaya keputusan kita bisa tepat. Harta akan menentukan cara kita memandang dunia. Bagian terakhir, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan lagi mau bilang gini, pada akhirnya kita harus sadar bahwa belok 1 derajat dari Tuhan kepada Mamon, akhirnya mengabdi kepada Mamon. Sekali lagi ya,
Tuhan lagi mau bilang, gak perlu kamu geser langsung 180 derajat. Karena dunia akan geser kamu 1 derajat demi 1 derajat demi 1 derajat. Sampai pada akhirnya kita ada di titik gini. Kenapa saya lebih mentingin mamon dibanding Tuhan? Karena mengabdi itu dari kata doulos yang artinya gini. Menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Sekali lagi ya, mengabdi itu artinya gini, menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kok bisa? Iya, suatu hari kita akan lihat waktu kita biarkan diri kita bergeser, kenapa semuanya saya pengen berbuat baik, tapi kenapa keputusan saya nggak begitu? Kenapa keputusan di otak saya soal gini, cuan. Kenapa soal dapat lebih? Karena kita nggak sadar kita sudah berjalan begitu jauh tanpa dikalibrasi. Dan itulah yang Tuhan nggak mau. Apa bedanya hamba uang dan hamba Tuhan? Hamba uang akan menggunakan Tuhan demi mendapatkan uang. Hamba Tuhan menggunakan uang. Hamba mamon menggunakan Tuhan mendapatkan uang. Saudara berdoa untuk apa? Dapat lebih. Saudara melayani supaya diberkati. Saudara kasih perpuluhan supaya apa? Dapat cuan. Di mana investasi ngasih 1 dapat 30. Berapa banyak kita yang tergoda waktu ada yang bilang gini, kamu kasih ke gereja dapat 100 kali lipat. Oh Tuhan bisa kasih? Bisa. Berdoa boleh minta? Boleh. Tapi motivasinya bukan itu kan. Kenapa kamu kasih? Karena ini pekerjaan Bapak gua. Kalau ini pekerjaan Bapak saya, masa anaknya gak mau ngasih buat kerjaan bapaknya? Hamba mamon akan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan uang. Hamba Tuhan menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan. Waktu saya siapin ini, saya kasih pertanyaan di bawah. Harusnya itu kecil, ternyata begitu di layar jadi gede. Kenapa? Karena saya juga malas bacanya sebenarnya. Tapi pertanyaan ini muncul di kepala saya dan kayaknya kita perlu renungkan. Saudara gak usah jawab. Tapi renungkan dalam hatimu dan jawab untuk dirimu sendiri. Kalau Tuhan hari ini mengambil semua uang kita, masihkah kita mengasihi Tuhan? Kalau hari ini, saya gak doain. Kenapa? Ini pun berat. Waktu saya renungin saya cukup lama sampai situ. Jadi saudara jangan pikir kalau preacher langsung jawabannya ya dan kudus semua. Enggak. Pergumulan saya dan saudara sama. Kalau Tuhan mengambil semuanya pada hari ini, masihkah saudara mengasihi Tuhan? Kenapa Tuhan memperingatkan kita jangan mengumpulkan harta di dunia? Karena tidak ada harta di dunia yang benar-benar aman. Harta di dunia akan menentukan kondisi hati. Harta akan menentukan cara pandang. Harta akan menentukan kepada siapa kita menyerahkan kendali hidup. Nah terus gimana dong? Jadi harusnya gimana? Saya akan ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Saudara, pada zaman itu sangat lazim untuk seorang yang kaya punya orang yang mengatur uangnya. Bahkan Yesus punya siapa? Yudas sebagai bendaharanya gitu ya. Jadi orang kaya ini lakukan bisnisnya semua, nah ini yang dipercaya. Capnya mewakili perusahaan kalau kita sekarang gitu ya. Dan kita akan tahu bahwa Tuhan pemiliknya dan kita bendaharanya nanti. Kepada bendaharanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi bendahara ini enggak pakai uang sesuai dengan yang tuannya mau. Sebenarnya dia pengurus, betul? Tapi kadang-kadang bendaharanya tergoda, ambil buat dirinya sendiri, buat renovasi rumah, buat nambahin fasilitas dan lain-lain. Dan tuannya tahu. Ayat 2. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Bendahara ini ketahuan lalu dipecat. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kubuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dia tahu, wah pengangguran nih.
Mana nyari kerjaan susah. Mencangkul aku tak dapat, mengemis aku malu. Lalu muncul ayat keempat, dibilang gini, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Gue tahu sekarang yang harus gue perbuat supaya apa? Masalah saya selesai. Apa itu? Ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Saya pikir berarti tuannya ini mungkin toko sembako ya. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Bendahara itu bilang, kan capnya ada di saya. Surat hutangnya ini saya robek ya. Saya robek, saya kasih surat hutang yang cuma setengah. Sambil gini, tapi ingatlah siapa yang motong utang lu ingat bang. Nanti suatu kali gue butuh, bantu ya. Nggak cuma satu ternyata. Ayat 7, kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain 80 pikul. Tadi diskon 50, sekarang diskon 20. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Siapa bendaharanya? Artinya gini, semua orang yang ada di dunia ini adalah bendaharanya Allah. Kok bisa? Karena yang punya semuanya di dunia itu adalah Tuhan. Baik orang percaya maupun tidak percaya itu bendahara Allah. Tapi Pak, menarik ya ayatnya ya. Berarti cerdik, berarti boleh ngakalin dong. Dipuji sama tuannya. Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Saudara perhatikan betul ayatnya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tuhan tidak memuji ketidakjujurannya. Bendahara itu tetap dipecat apa enggak? Dipecat. Tapi Tuhan itu memuji kecerdikannya menggunakan apa yang ada dalam pengelolaannya untuk menghadapi masa depan yang akan segera datang. Tuhan itu bilang gini, hebat. Kita kadang-kadang ya kalau punya temen di kantor atau punya tim di bawah kadang-kadang gini, dia tuh pintar lagi sebenarnya, cuman kurang jujur. Betul? Dia tuh pintar lagi. Nah Tuhan ini lagi bilang gini, ini anak tuh pintar sebenarnya. Dan gini, orang dunia memang lebih pintar menggunakan uang dibanding anak-anak terang. Kenapa? Karena orang dunia bisa dengan teliti, dengan pikirin benar, pakai uang untuk bangun persahabatan yang bisa menyelesaikan masalahnya sekarang. Kalau kita lanjut, dan aku berkata kepadamu, kata Tuhan, ikatlah persahabatan yang dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, Tuhan mau bilang gini, bukan gak boleh punya mamon. Yang Tuhan mau bilang gini, pakai mamon itu dengan cerdik. Bukan gak boleh punya uang. Orang Kristen harus miskin semua? Enggak. Tapi gini, pakai mamon itu dengan cerdik buat apa? Ikatlah persahabatan. Pakailah untuk bersahabat sama banyak orang. Dengan apa? Dengan mamon. Kadang-kadang buat bersahabat kita perlu uang gak? Perlu. Ngajak ngopi itu perlu bayar saudara. Nolong orang tuh perlu bayar saudara. Pakai uang kita untuk mengikat persahabatan. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Kapan mamon tidak dapat menolong? Waktu kita mati. Supaya waktu kita mati kamu diterima di kemah abadi. Kita diterima bukan karena penggunaan uang. Kita diterima murni karena darah Yesus. Terjemahan bahasa Inggris bilang bahwa supaya waktu itu gagal maka mereka akan menerima kamu dalam kekekalan. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat-sahabat yang kita bangun dengan mamon yang tidak setia. Artinya begini, pakai mamon kamu supaya banyak orang dengan mamon ini boleh ketemu Tuhan.
boleh percaya Yesus. Supaya nanti di akhir waktu kita masuk kekekalan, waktu kita masuk surga, orang-orang yang bareng kita, orang-orang yang karena uang kita mereka difasilitasi ketemu Tuhan, mereka menyambut kita di sana. Karena diterima, pakai kata dehomai itu artinya apa? Welcome, ushering. Bukan yang menentukan kamu boleh masuk apa enggak. Jadi waktu kita masuk ke dalam surga, mereka ada di depan untuk bilang gini, thank you ya. Kamu mau mengorbankan hartamu, akhirnya saya bisa ketemu Tuhan. Itu harta kita yang abadi. Sebagai bendahara Allah, kita harus menggunakan uang kita, harta kita untuk misi kerajaan Allah. Supaya semakin banyak orang mengenal Kristus dan bersama-sama dengan kita menikmati sukacita kekal di hadapan Tuhan. Kenapa saudara dititipin harta? Kenapa saudara pegang sesuatu yang ada di dompet saudara hari ini? Lepas dari jumlahnya. Itu karena Tuhan lagi titipin. Nih saya titip ya. Supaya lewat ini kamu bisa fasilitasi orang ketemu Tuhan. Supaya lewat persahabatan kamu, orang bisa ketemu sama Tuhan, ngalamin Injil, dirubah sama Tuhan. Kenapa kalau kayak gitu, harta saya sama yang lain beda? Karena beda misinya. Kenapa harta si A dan si B beda? Karena memang beda desain tujuannya kepada siapa harus bermisi. Gak usah pusing dengan harta orang lain. Yang kita pusingin gini, kita pakai harta kita dengan benar apa enggak? Karena waktu enggak, sekali lagi, geser satu derajat yang akhirnya harta itu akan jadi Tuhan buat kita. Yuk gunakan mamon untuk apa? Gereja. Kenapa yang pertama saya pikir saya harus bicara bahwa gunakan mamon kita untuk dukung gereja. Kenapa kita buka semua program kita sama saudara? Kenapa kita buka visi misi kita sama saudara? Kalau saudara ikut encounter, step pertama jadi bagian dari keluarga CLCC, saudara akan dapat visi CLCC. Nanti di gospel yang lain ada misi CLCC, ada value. Kenapa? Karena kita mau lihat gini, yuk pelajari sama-sama. Kalau saudara merasa ini misinya Tuhan dan saudara dipanggil untuk bertumbuh di sini, yuk jadi bagian dari komunitas. Dukung gereja ini. Kalau saudara merasa gini, visinya di sini mah mengada-ngada, ya carilah tempat di mana saudara memang dipanggil Tuhan ada di situ. Dan dukunglah di situ. Dukung dengan tenaga, dengan harta, dengan bakat, dengan semuanya. Kenapa? Kita tidak lagi mensupport pendeta di sini. Yang lagi kita kerjakan apa? Misi kita dari Tuhan kan? Yang kita lagi kerjakan apa? Panggilan yang Tuhan kasih buat kita. Dan selalu ada alasan kenapa Tuhan panggil saudara bertumbuh di tempat ini. Yang kedua, gunakan mamon untuk keluarga. Tuhan minta kita juga bangun keluarga yang takut akan Tuhan. Waktu kita mau ngasih sesuatu sama anak kita, sama orang tua kita, sama keluarga kita. Pertanyaannya gini, ini memuliakan Tuhan apa enggak ya? Kasih barang semahal ini buat anak TK memuliakan Tuhan apa enggak ya? Bikin dia bergantung sama Tuhan apa bergantung sama mamon ya? Gunakan uang di tempat kerja kita. Untuk kita bangun hubungan sama teman kita, kadang-kadang harus traktir bakso mungkin saudara. Makan siang, ayo makan bareng supaya apa? Bisa ngobrol. Dan waktu ngobrol kita bisa cerita tentang Tuhan. Kalau kita dipercaya sebagai orang yang kelola perusahaan, Tuhan percaya sebagai orang yang punya trading saudara. Saya bilang sama istri saya, kita kelola bersama. Saya bilang gini, bagaimana pengelolaan uang kita bisa memuliakan Tuhan? Saya wanti-wanti sejak kami menikah, saya bilang wanti-wanti gini. Pokoknya jangan sampai gajian terlambat. Lebih baik kita makan nasi sama garam dibanding gajian terlambat. Kenapa? Saya lupa di Keluaran atau di Imamat dibilang gini, jangan menahan upah orang upahan. Dari mana pegawai saya tahu siapa Tuhan saya? Salah satunya dari cara saya memperlakukan uang. Kalau gaji dilambat-lambatin terus dia akan bilang, sarwa kene. Gimana dia akan bilang gini, Tuhannya beda. Waktu kita bayar sesuai waktu. Ada supplier nagih, saya bilang gini, supplier bayar tepat waktu, bayar sesuai jumlah. Jangan,
Kalau tagihan 14 juta 500, 230 rupiah kadang-kadang gitu ya. Buletin, 230-nya dihilangin. Saya bilang gini, kalau mau buletin ke atas gak boleh ke bawah. Ada hak orang, tapi kan 230 rupiah siapa yang komplain? Enggak, itu hak orang. Bayar sesuai atau lebih. Anak saya suka komplain, kenapa papi kalau liburan selalu harus bawa iPad atau laptop? Kenapa saudara? Karena liburan biasanya lewat hari Jumat hari saya bayaran. Mau kemana pun, dalam negeri, luar negeri, acara apapun saya akan tetap bawa, hari bayaran saya akan tetap bayar. Pakai mamon untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya setiap kali menggunakan harta, tanyakan, apakah pemberian atau penggunaan harta ini memuliakan Tuhan apa enggak? Apakah pemberian atau penggunaan harta ini fasilitasi orang ketemu Tuhan apa enggak? Kalau saudara merasa tempat ini fasilitasi orang ketemu Tuhan, yuk dukung. Kalau enggak, cari yang tempat lain yang memang saudara yakin disitulah Tuhan tanamkan saudara. Mulai sepi sekali ya. Kayaknya salah, memang salah hari ini saya ke gereja salah kan. Terakhir saya akan tutup begini, agak malu sebenarnya. Boleh lah ya, saya fans Arsenal 22 tahun, baru juara sekali saudara. Saya tuh ngefans sama Arsenal 2004, waktu dia juara tanpa terkalahkan. Maka saya ngefans, sejak saya ngefans tidak pernah juara sampai tahun ini. Agak emosional. Saudara sebagai seorang fans, maka sebuah kebahagiaan kalau kita punya jersey yang dipakai sama pemain. By the way saya gak pernah ke situ, itu AI yang dibuat istri saya waktu Arsenal juara. Supaya suaminya happy gitu. Happy gak? Pengen gak punya jersey yang sama? Pengen. Dan dari 20 tahun yang lalu saya suka gini, saya nabung sampai karena jersey yang asli lumayan harganya, saya nabung satu, saya beli satu. Waktu punya happy gak? Happy. Jadi uang, harta bisa kasih happy gak? Bisa. Bisa. Tapi pertanyaannya, seberapa lama happy kamu punya satu baju? Hari ini saya tadi hitung, kemarin saya hitung waktu siapin, ternyata udah dong malu, geser. Nah. Sampai hari ini saya punya 6. Kenapa punya 6? Saudara, tahun lalu juara, ini musim baru belum dibuka karena masih Piala Dunia kan. Jersey tahun depan udah keluar. Dan waktu jersey tahun depan keluar, kita akan mulai merasa gini, jersey saya sudah ketinggalan zaman. Nanti kalau nonton bareng agak out of date gitu. Gak bisa jadi OOTD. Harus apa? Beli lagi. Harta bisa kasih saudara kebahagiaan? Iya. Tapi kebahagiaan yang saudara dapat dari harta selalu harus di top up. Kenapa? Sementara. Kalau udah top up lagi. Semakin saudara, kemarin waktu juara, saya asalnya udah gak kepikiran beli jersey terakhir. Yang putih itu saya gak beli, dikasih ulang tahun. Saya, mau beli satu lagi. Saudara, semakin lihat Shopee dan TikTok Shop. Semakin gini, saya harus punya yang warna biru. Saya harus punya, tiap hari diliatin. Habis di mana-mana. Semakin habis, semakin apa? Harganya naik. Ada yang jual 2 kali lipat. Semakin 2 kali lipat, semakin ini. Gimana caranya saya dapat uang supaya kebeli? Kenapa? Karena kita mulai masuk dalam roda perbudakan. Semakin saya merasa perlu, semakin saya pikirin, semakin saya pengen. Semakin saya takut gak dapet. Semakin apa? Korbanin semuanya supaya dapet. Yang kedua, itu jersey ini 6, saya hitung kemarin, saya hitung-hitung. Masing-masing tidak ada yang saya pakai lebih dari 5 kali. Kenapa? Sayang. Aduh sayang nih. Satu sayang, 2 malu. Karena posisinya di bawah terus. Yang warna marun itu mungkin umurnya udah 20 tahun. Kebanyakan ada di mana? Lemari. Ini enggak lebih dari 5 kali enggak. Saudara tahu apa yang terjadi? Pecah. Rusak. Semua yang saudara kumpulin pada akhirnya akan dimakan ngengat dan berkarat. Apapun itu. Saudara punya mobil, simpen, rawat, pasti suatu saat akan rusak.
yang disimpan, yang diagung-agungkan, yang jadi sumber kebahagiaan akhirnya rusak. Dan kalau udah rusak ini istri saya cuma bersabda, jadiin baju tidur. Saya bilang, identitas saya itu kamu jadiin baju tidur. Pilihannya dua, jadi baju tidur atau jadi kain pel. Baju tidur. Uang bisa kasih saudara penerimaan? Bisa. Dengan uang saudara bisa diterima sama banyak orang. Uang bisa kasih saudara penghargaan, respect dari orang? Bisa. Tapi bukankah waktu ada orang yang punya uang lebih banyak, penerimaan itu akan hilang? Bukankah kalau uang saudara hilang, maka respectnya juga hilang? Yesus tahu bahwa manusia selalu ada dalam pengejaran yang sia-sia akan kebahagiaan. Yesus datang ke dunia, menderita sengsara, disaripkan, bangkit, bukan cuma mindahin kita dari neraka ke surga. Yesus datang untuk memberikan harta sebagai solusi untuk kebahagiaan manusia. Yesus memberikan dirinya sendiri untuk kita miliki. Yesus datang supaya barang siapa percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Dan firman Tuhan bilang gini, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah dengan benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus dengan benar. Kenapa? Karena kalau kita kenal Yesus dengan benar, kita gak butuh baju lebih banyak buat merasa happy. Karena waktu kita kenal Yesus dengan benar, kita gak butuh, tabungan tidak menentukan damai sejahtera saudara. Kenapa? Karena kita tahu Dia Bapa yang berdaulat. Dia Bapa yang sayang sama kita. Kadang mungkin kita harus berhemat, tapi janji Tuhan, orang benar tidak akan meminta-minta. Saudara, kalau hari-hari ini kita diizinkan Tuhan masuk ke dalam kondisi ekonomi yang tidak menyenangkan, saya percaya itu ada dalam kedaulatan Tuhan untuk memproses hati kita, untuk menunjukkan hati kita udah bergeser berapa derajat dari Tuhan. Jangan langsung lari, jangan langsung minta, Tuhan pokoknya selesaikan masalah saya. Cek hati kita untuk bilang gini, Tuhan aku mau kalibrasi hatiku lagi. Supaya satu kali nanti saya seperti Mazmur Asaf bisa berkata, siapa gerangan yang ada padaku selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Gak enak bacanya. Tapi saya berdoa kita semua akan dititik. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan kita bilang ini, itu cukup. Itu cukup. Sekalipun semuanya hancur, biarlah cuman Tuhan yang jadi bagianku dan itu cukup. Mari kita respon dan kita nyanyikan Mazmur ini bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Roh Kudus terus ingatkan Tuhan tentang kebenaran ini.
Bicara sama kami satu persatu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, seberapa derajat kami sudah bergeser dari Tuhan. Seberapa derajat kami sudah menggantikan Tuhan dengan harta kami. Tuhan, hari ini kami belajar untuk kembali sama Tuhan. Kami belajar untuk terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan kami mau mengabdi pada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang bukan mau mendengar saja Tuhan, tapi mau jadi pelaku firman. Kami mau jadi hamba Allah yang menggunakan harta kami untuk menyenangkan Tuhan. Menggunakan semua yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mau belajar bilang Tuhan, kalaupun semuanya habis lenyap, tapi kamu mau bilang cukup bagian kami, cukup gunung batu kami adalah Allah sendiri yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kami memberi dengan hati yang sukacita, biar kami memberi dengan hati yang mengerti bahwa kami sedang menggunakannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati setiap persembahan yang terkumpul, berkati setiap penggunaan persembahan ini Tuhan. Biar semuanya ini boleh memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.